بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Ustaz yang berada di rumah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita, nah Ustaz, yaitu mata pelajaran akidah, akhlak. Kita masuk poin B, halaman 14. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Dengan mengetahui keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, jelaslah bahwa kita mempunyai sejumlah kewajiban terhadapnya. Jadi ada kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Pertanyaan Ustaz, apa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran? Jawabannya, pertama, mencintai, mengagungkan dan menghormati kedudukan Al-Quran. Sebab kitab ini merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya ia adalah perkataan yang paling benar dan paling utama. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh membaca Al-Quran termasuk ibadah yang harus dibaca oleh setiap muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Al-Muzammil ayat 20.
Selanjutnya Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala dari Allah pada setiap huruf yang dibaca. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bernilai 10 pahala atau 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan, alif lam mim tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita yang baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu lembar atau menghatamkan Al-Quran? Berapa pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Poin yang ketiga, Ustaz, mempelajari Al-Quran dan kandungannya, yaitu mempelajari ayat-ayat Al-Quran, surat-suratnya, pelajaran yang terkandung di dalamnya, serta berita-berita dan kisah-kisahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Saya ulangi lagi artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Tidak mempelajari Al-Quran sama saja dengan mengabaikan kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mempelajari dan merenungkan kandungan dan maknanya agar dapat mengetahui dan memahami maksud Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memetik faedah dari Al-Quran secara sempurna dan terus berusaha mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, anak Ustaz, mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengikuti hukum-hukum Al-Quran, mentaati perintah-perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Allah mengancam hamba yang tidak patuh terhadap hukum dan kandungan Al-Quran. Selanjutnya kita ketahui juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh nyata pribadi yang mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari beliau. Rasulullah telah mewujudkan ketaatannya secara sempurna kepada petunjuk Al-Quran. Terbukti bahwa ketika Aisyah ditanya oleh sahabat perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya semua kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk pengamalan Al-Quran. Karena itulah kita wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau adalah tauladan terbaik bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan akhlak Rasulullah bahwa akhlak yang sangat baik dan tauladan yang harus kita contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Kita cukupkan Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.